Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya setelah beberapa hari ini kita tidak bertemu. Kali ini saya akan bahas tentang cara membuat database untuk keperluan coding di CodeIgniter versi 4. Kita akan pahami dahulu database yang akan kita buat. Kita akan buat database-nya dulu nanti ya. Kemudian tabelnya, kurang lebih kita butuhkan ada 6 tabel, nanti kita sesuaikan. Untuk nama tabel nanti saya semua menggunakan bahasa Inggris, tapi sebenarnya bebas ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia untuk nama tabel. Yang kemarin kita kerjakan udah sampai di sini modelnya, baik CI manual ataupun di CI-nya. Seperti ini ya yang sudah kita tampilkan. Nanti kita tambahkan siswa, terus setelah itu kita tambahkan kelas. Kemarin baru sampai di siswa saja. Kita siapkan untuk kelasnya dahulu. Buka dulu VS Code-nya. Setelah VS Code terbuka, kita masuk, kita jadikan sebagai open folder. Lalu kita pilih folder kerja kita, CI manual. Saya perbesar tampilannya. Oke, kalau sudah, kita siapkan dahulu. Oke, yang ininya saya cuekin dahulu ya. Kita siapkan saja database-nya dahulu. Langkah awal, nanti untuk pembuatan database saya contohkan dua ya. Saya pakai phpMyAdmin dan saya juga gunakan adminer. Nah, terserah teman-teman nanti pakai yang mana, tapi untuk contoh saya gunakan dua ini. Oke, langkah awal saya login dahulu kalau memang belum login di phpMyAdmin-nya. Kalau milik saya sudah ada pakai password, jadi saya harus masukkan username dan passwordnya. Root dengan password yang sudah saya siapkan. Kalau pakai SAM di Windows, defaultnya tanpa password, jadi cukup tulis root saja, passwordnya kosongkan. Oke, otomatis dia akan langsung masuk kemari. Lalu saya siapkan dahulu database-nya ya. Saya beri nama YouTube. Ini karena sebelumnya saya sudah buat, saya hapus terlebih dahulu ya. Untuk menghapus lewat klik nama database, lalu pilih operation, kemudian pilih drop database. Seperti itu cara menghapus. Untuk cara membuat database-nya, pastikan posisi di localhost ini atau di server atau di home sama, tampilnya kayak gini. Lalu pilih database. Lalu beri nama database yang ingin dibuat. Pastikan tidak ada nama yang sama. Karena semua file saya letakkan di dalam folder YouTube, maka saya beri nama awalan YouTube. Kemudian nama file disarankan sama dengan nama database yang nama folder kerja kita. Kebetulan nama folder kerja saya namanya CI manual, CI4 manual. Maka saya buat di sini CI4 manual. Tidak wajib seperti itu, bebas-bebas saja. Hanya untuk memudahkan mengenali database ini proyek yang mana. Kalau sudah lumayan banyak seperti ini kan repot juga. Kalau sudah, langsung saya siapkan. Yang paling mudah itu adalah ini ya, karena isiannya hanya 3 kelas. Tapi sekarang saya mau bahas cara buat database dahulu. Berarti 6-6-nya saya akan buat. 3 saya buat di phpMyAdmin, nanti 3 berikutnya mungkin saya buat menggunakan adminer. Saya contohkan dahulu karena dari awal saya bahasnya tentang siswa, nanti berarti saya buat kelas sama siswa dahulu ya. Oke, langkah pertama saya buat tabel kelas. Karena tadi saya bilang saya setting mau pakai bahasa Inggris, maka saya ganti nama tabelnya adalah grades. Saya butuh 3 field saja alias 3 kolom, maka saya ganti jadi 3 kolomnya. Selesai, langsung saya beri nama ID, jenisnya integer, saya kasih 11 saja. Untuk saya kasih tambahan untuk atributnya, saya buat unsigned. Unsigned ini artinya isinya tidak negatif. Index saya jadikan sebagai primary.
Jadi pengenalan utama nanti tidak boleh ada data yang sama, isi data yang sama untuk kolom ID sini. Kemudian AI-nya saya centang, artinya kolom ini, fold ini tidak perlu saya isi, dia akan otomatis isi sendiri dengan angka-angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kolom kedua yang saya butuhkan, contoh di sini adalah nama kelasnya sendiri dan yang ketiga adalah jumlah. Untuk nama kelas saya pakai yang paling mudah saja, name. Boleh juga biar nggak nyampur, boleh name kelas gitu, nama kelas, atau grades name gitu juga boleh. Tapi saya sederhanakan saja dengan namanya name. Kemudian jumlah siswanya berapa? Saya tulis saja amount. Saya butuhnya indeks juga. Jumlah dalam satu kelas maksimal itu 3 karakter, 3 kata. Nih saya buat saja nama kelasnya, saya buat 50. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Saya buat saja 30 udah cukup. Jadi maksimal yang bisa di input untuk amount ini misalnya 999 gitu ya. Karena satu kelas itu maksimal paling juga 99. Kalau mau saya tulis 2 juga nggak masalah. Untuk 2 ini nullable, artinya boleh diisi dengan, boleh dikosongkan, boleh tidak diisi. Null ya. Oke. Selesai. Disarankan tiap tabel diisi untuk memudahkan nanti pengecekan ketika kita masukkan data indeksnya. Contoh kali ini saya isi 22 saja ya. ID saya kosongkan, untuk isinya misalnya yang pertama saya isi kelas 101, jumlah siswa yang ada di kelas tersebut misalnya 32, kemudian yang kedua 102, jumlah siswa yang ada di kelas tersebut misalnya sama 30, 31 misalnya seperti ini. Langsung saya pilih go. Selesai untuk urusan tabel grades. Saya lanjut dengan yang kedua, tabel yang kedua yaitu tabel siswa. Tabel yang saya siapkan ini pada akhirnya nanti saya akan buat aplikasi seperti ini. Ini contoh aplikasi Pilkasis pemilihan ketua OSIS yang sudah saya upload ke YouTube, ke GitHub. Ini dia. Ada di sini ya. Cuma memang sudah lama belum saya kotak-katik lagi nih. Seperti ini. Cara pakainya juga ada di sini. Coba ini masih pakai PHP native prosedural. Saya lanjut dahulu. Saya buat yang siswa ya. Berarti saya beri nama dengan nama tabel student. Karena isinya lebih dari satu orang, berarti saya bentuknya bentuk jamak atau plural students. Saya butuhkan minimal tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ya. Saya butuhkan 13, kurang lebih 13 kolom. Apa saja yang saya butuhkan? ID, saya tambahkan berarti udah kurang ya bakalan. Karena saya maunya seandainya NIS ini ada perubahan, boleh NIS ini bisa diganti gitu. Maka saya wajibkan ada ID tersendiri. ID saya buat sama aturannya, unsigned, primary, dan auto increment. Kemudian nomor induk siswa saya isikan dengan jenis varchar saja. Saya jaga aman, walaupun ada yang 9, ada yang 10, saya anggap aja 12. Karena ada sekolah yang lebih dari 10 ternyata nomor induknya. Saya pernah nemuin ada yang 12. Saya jaga aman, saya kasih 15 saja. Artinya nanti kalau udah ininya boleh-boleh saja. Selain dari ID, saya checklist nullable. Artinya boleh dikosongkan isinya kalau misalnya minimal buat pengecekan. Nanti untuk validasi, kita validasi di aplikasinya ya. Kemudian saya pakai langsung namanya, username, passwordnya ya. Berarti langsung saya buat di sini ID, NIS, NIM, gender dahulu, baru saya pakai username, password. Kemudian saya gunakan juga tempat lahir dan tanggal lahir.
Berarti saya pakai place of birth, POB, saya singkat saja ya, place of birth. Kemudian date of birth, tanggal lahirnya. Jenisnya nanti semuanya saya ganti, saya lanjutkan dahulu saja. POB, DOB, kelas ID, email. Nah, dia ada di kelas berapa? Saya beri nama kelas ID. Oh, berarti kan sesuaikan dengan nama tabelnya grade. Karena per orang berarti tanpa S di belakangnya. Bentuk singular. Grade ID. Kemudian email, HP, email, HP. Saya beri nama font saja. Active, memilih foto. Active, memilih. Nah, berarti pilihannya ya, choose mungkin ya. Ya, dia memilih siapa gitu kan. Choose. Satu lagi ternyata butuhnya fotonya. Oke, ini saya isi saja terlebih dahulu. Untuk memilihnya ini diketahuan milih siapa gitu ya. Milihnya kan berarti pilihan dari kandidat. Dia ambil dari kandidat ID. Coba kalau ini saya lihat di database Pilkasis ini apa sih isinya memilih itu. Oke, saya cenderung nanti kandidat ID ya. Saya lanjut saja dahulu ini. Ini bentuknya parchar 15, name bentuknya parchar. Saya izinkan hingga 75 seandainya ada nama yang lumayan panjang. Gender saya izinkan nanti hanya laki atau perempuan. LP berarti saya buat parchar 1. Boleh juga jenisnya enum seperti ini. Oh, ini parchar 1 ya, saya buat parchar 1 saja. Ini mungkin nanti aktif yang saya buat enum. Yes, no. Kemudian username saya buat varchar, saya batasi saja username maksimal 25. Untuk password saya butuh, nanti saya gunakan hashing, jenis hashing ya, dengan password hash dan verified minimal ada 65 karakter. Ini nama kota di Indonesia, saya beri kesempatan saja kurang lebih 50. DOB jenisnya date, grade ID integer sesuai dengan nama yang tadi saya buat sebelumnya. Untuk ID-nya grade tadi saya buat 11, berarti saya buat sesuai, harus sama. Dan ini pun harus unsigned. Kalau beda dia nggak mau nanti. Email saya buat varchar, saya kasih kesempatan @gmail.com, misalnya saya buat 100 saja. Font pun saya save sebagai varchar saja. Kalau saya wajibkan 1, saya kasih batas 15. Tapi kalau misalkan saya mau izinkan lebih dari 1, boleh saya batasi berapa maunya. Misalkan hanya 2 nomor saja maksimal, berarti saya kasih 30. Dengan kalau satu nomor ada 15 saya kasih jarak, misalkan kasih spasi buat nge-save-nya, boleh saya buat 31. Untuk activate boleh saya kasih varchar 1, boleh juga saya jadikan sebagai enum. Jenis enum itu apa sih? Jenis enum itu nanti dia pilihan saja sesuai dengan isian di sini. Jadi ketika bikinnya boleh diklik edit, lalu misalkan saya pengen nanti hanya diisi yes no saja, maka boleh saya buat dia aktif atau tidak gitu saja. Kalau yes misalnya aktif, kalau dia tidak aktif no. Berarti student ini, siswa ini nggak bisa login kalau dia tidak aktif. Gampangnya begitu. Atau kalau saya mau tulis langsung, boleh saya kasih tanda petik, nanti kasih koma, nah gitu. Ini dibuat default, artinya dia otomatis kepilihnya apa. Saya buat defaultnya n. Kemudian untuk choose dia milih siapa, berarti ini nanti harusnya saya masukkan dia milih election ID, nomor ID-nya. Nanti kan ada, kalau lihat di sini ada data pemilihan ya, atau ada kandidat. Nah, dia milih siapa gitu. Harus saya sesuaikan dengan dia milih kandidat, berarti kandidat yang ada dipilih sama dia siapa. Berarti saya buat kandidat ID mungkin ya. Oke. Cuma kalau pakai ini sebenarnya jaga-jaga saja.
biar ketahuan dia milih siapa gitu. Tapi tidak ditampilkan di aplikasi, hanya di database-nya saja. Nanti saya pastikan untuk ID pasti jenisnya integer. Plus unsigned. Oke, ini udah unsigned. Cek ulang. Oke. Kalau ini nanti saya jadikan dia tidak boleh sama, bisa saya jadikan dia sebagai unik. Tapi kalau unik, saya harus pastikan dia jenisnya integer. Dan tidak boleh null. Cuma nggak boleh dikosongin dulu berarti. Untuk memudahkan saja, saya biarkan saja. Oke, kalau sudah langsung saya simpan. Kurang satu saya, berarti saya tambahkan dahulu nih satu. Pindahinnya di mana? Setelah kandidat ID. Saya jadikan sebagai foto. Jenisnya varchar karena saya masukin bukan foto yang saya masukkan ke database. Kalau foto yang dimasukkan ke database jenisnya blob. Saya hanya nama fotonya saja yang dimasukkan ke database. Kasih saja 100 nullable. Oke, selesai untuk student. Saya lanjut dengan tabel yang ketiga, yaitu tentang kandidat. Untuk kandidat pun demikian. Saya tinggal buat kandidat berapa yang saya butuhkan. 1, 2, 3. Saya butuh 10 ya. 10 kolom atau field. Saya tinggal masukkan ID. Kemudian username, password. Nama kandidatnya tentu ya harusnya ya. Oke, saya masukkan dulu saja. Dia ada nomor urut kandidat berarti ya, jumlah suara. Iya, visi misi. Oh ya, namanya ada ya. Oke, berarti langsung saya masukkan saja ID. Kemudian saya masukkan namanya, nomor kandidatnya, number, kandidat number. Saya tulis nomor saja, no, number. Kemudian jumlah suara, amount, number, kode ya, kode aja, kodenya kode nomor kandidat gitu ya, atau biar jelas sekalian kandidat number, number, amount, visi misi. Setelah amount saya mau visi misi, kemudian aktif foto. Saya butuh username password ya. Username password. Sebenarnya ada pilihan lain ya nanti ya. Username password bisa digabung di satu tabel. Begitu juga bisa. Saya mencontohkan yang beda tabel saja. Username, password, kemudian activate sama foto. Activate, aktif saja, aktif. Saya cek tadi saya kasih namanya apa biar sesuai ya. Oh iya, tadi lupa belum diisi ya. Biarkan saja dahulu aktif, saya samakan saja. Aktif dan terakhir foto. Varchar 100 samakan nullable. Unsigned
integer 11. Untuk integer boleh dikosongkan ya tanknya, dia akan defaultnya 10 atau 11. Saya cek name varchar, samakan saja dengan siswa tadi 75. Number, nomor kandidat maksudnya ya, nomor kandidat cukup 3. Amount-nya untuk amount saya masukkan di sini ya, jumlah suara ya. Berarti jumlah suara yang didapat saya anggap saja 7 ya. Sama, ini boleh saya kosongkan. Tidak ada angka 0, berarti saya buat unsigned juga. Visi misinya saya buat di sini varchar. Amount saya buat karena nanti mau dihitung, saya buat integer saja ya. Untuk PC saya buat isian tertinggi saja 255 untuk missionnya. Untuk PC-nya misalnya saya buat dengan besar yang sama saja. Maksimal katanya. Username varchar 25 saya batasi. Password varchar 65. Aktif saya buat enum sesuai dengan yang sebelumnya saya buat. Langsung saya setting seperti ini. Defaultnya saya buat tidak aktif. Jadi kalau nggak diisi berarti isinya adalah n. Oke, selesai juga. Saya simpan. Oke. Tadi ada yang kurang di bagian student ya. Karena student yang tadi saya buat ID di sini mestinya saya jadikan dia sebagai sini langsung ya, index. Saya jadikan dia sebagai index. Kalau di sini boleh saya jadikan dia langsung grade ID, saya jadikan dia sebagai index saja. Kemudian satu lagi kandidat ID pun demikian. Saya jadikan dia sebagai index. Kandidat ID, dia milih siapa gitu ya. Ini saya belum, nanti saya lihat kondisi saja. Oke, sudah, saya lanjut. Baru 3, berarti sekarang yang keempat, tabel yang keempat. 1, 2, 3. Oke, election, data pemilihannya ya, elections. Cukup 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Langsung saya buat ID. Tipenya. Untuk tipe saya cek ulang dahulu. Tipe, ini ya, siswa atau guru. Karena waktu itu yang saya buat, kalau siswa nilainya 1, kalau guru nilainya 2 gitu. Makanya saya pisahkan di database-nya. Nggak apa-apa ya. Saya samakan saja terlebih dahulu type, nanti menyesuaikan untuk isiannya. Kemudian dari ID pemilih, tipe ID pemilih. ID pemilih berarti ini nomornya ya. Dia ngambil dari tipe, kalau dia tipenya siswa, ID ini nyarinya dari tabel siswa, dia dari guru, ID-nya dari guru, gampangnya begitu. Berarti kalau nanti isinya adalah teacher or student di type-nya.
di sini ngambil dari ID-nya mereka. Berarti bisa jadi dari student ID ataupun dari teachers ID. Jadi saya nulis kalau di situ ID pemilih saya tulisnya ya. Itu boleh saya bilang votersnya ya, voters ID, vote pemilih, voters ID. Kemudian dari dia milih siapa, kandidat ID, berarti saya masukkan kandidat ID, dan terakhir dia ngerjainnya kapan, time. Ini saya buat untuk time, saya buat date time jenisnya. Oke. Dan dia saya buat isinya current timestamp, artinya ketika kesimpan dia langsung nomornya ketahuan jam saat itu. Jadi udah otomatis keisi ya, tidak nullable karena dia akan otomatis keisi. Yang ini 3 saya buat nullable. Tipe saya buat varchar saja, students or teachers, saya kasih 10. Voters ID integer 11. Saya buat unsigned primary, langsung go ya, pilihnya auto increment. Voters ID juga saya buat unsigned, kandidat ID saya buat unsigned, dan saya jadikan sebagai index. Voters ID saya kosongkan saja dahulu, tidak saya jadikan sebagai time. Oke, cukup ya. Oke, selesai, langsung saya pilih simpan. Masih ada 2 lagi yang belum kita kerjakan, yaitu guru dan pengguna. Untuk guru karena mirip-mirip dengan siswa, saya copy paste saja dari situ. Caranya tinggal saya klik, lalu bagian student ini saya klik, lalu saya pilih operation. Nah, ini yang saya pilih adalah saya copy. Yang di copy apa? Kalau ada datanya boleh pilih struktur and data saja, atau struktur saja, atau data saja. Saya pilih dua-duanya. Copy to, nah ini dia kan namanya, tinggal saya ganti namanya teachers. Go. Selesai. Saya sesuaikan sekarang isinya. Teachers, percaya username, password, nama, mengajar. Oh, dia ngajar apa? Oke. Dia hanya pilihan di pilihan mengajar ya, bedanya. Oke, berarti kalau studentnya tadi bagian mengajar. Oke. Oh, ada di kelas mana? ID kelas saya ganti dengan mengajar saja. Oke. ID ini gender, username, POB, DOB, grade ID nggak perlu. Active kandidat ID, berarti dia milih siapa? Oh, sama. Berarti hanya ini saja yang saya ganti, change. Nah, ini saya ganti. Atau pelajaran yang diajarkan sama dia. Subjek ya. Teach, ngajar apa? Atau langsung saya tulis saja subjek. Saya isi saja pendidikan moral Pancasila. Oh, saya anggap saja sampai 100 maksimal. Dibuat null ya, nullable. Kan? Oke, selesai teachersnya. Saya satu lagi yang belum, tinggal pengguna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, berarti kalau dia sudah gini, hak akses ini saya isi apa sebelumnya? Saya cek ulang dahulu. Users ya berarti ya. Oh, karena ada juga user yang saya jadikan hanya sebagai orang magang gitu. Berarti di sini saya jadiin ada hak akses juga. Tapi kalau hak aksesnya
maksimal tetap saya buat di tempat tersendiri gitu ya. Jadi ada dua pilihan bagi saya. Oke, saya anggap saja sama, saya samakan persis dengan yang ada di sini. Oke, tinggal saya buat satu lagi. Sepuluh ya. Saya buat 10. Oke. Saya beri nama users. Oke. ID, name, username, password. Name, mungkin saya butuh gender juga ya. Gender, username, password. Kalau mau ditambahin bolehlah job. Misalnya seperti ini. Jabatan, phone, email, phone, email, level. Lanjut dengan active and photo. Active. Oke, kita sesuaikan. Misalnya kita samakan dengan sebelumnya. Menu, yes, no. Kasih tanda petik ya. Saya buat as define, artinya kalau nggak diisi, isinya n. Levelnya saya buat varchar saja, kasih pilihan misalnya 50. Administrator magang 25 aja berarti. Email saya kasih sama 100. Font juga sama, varchar saya mau 2 nomor 15 sama koma kalau ada 2. Kerjaannya dia apa? Saya anggap saja 25. Password, karena saya jenis enkripsi yang saya pilih nanti adalah hashing password, saya pilih 25. 65, jangan kurang dari ini ya, lebih boleh, nanti kalau kepotong dia nggak bisa login jadinya. Walaupun nanti isi passwordnya misalnya kita batasi 8 gitu ya, tetap saja ini pilihnya 65 untuk hashing passwordnya. Kalau pakai MD5 itu ada 32. Oke, username baru kita batasi misalnya 25 maksimal. Gender saya isi dengan varchar 1, name varchar 75. ID-nya integer 11, primary, auto increment, yang lainnya saya buat nullable. Selesai, simpan. Saya tambahkan satu lagi, kurang satu tadi, foto, varchar 100. Misalnya ini ya, filenya saja. Oke, selesai. Saya atur dahulu pembagiannya, langsung saya buka di nama databasenya, lalu pilih operation, saya designer maksud saya. Ini saya atur hubungan antara masing-masing ID, misalnya kandidat. Saya kosongkan biar muat ya tampilannya. Oke. ID kandidat itu nanti ada di siapa milih siapa gitu ya. Oke. Ini kan masuk juga ya. Oke, berarti dari sini kemari dia ada hubungannya. Saya buat dulu relationshipnya, relasinya. Saya pilih reference key-nya, berarti kemari. Oh, salah, terbalik ya. Saya ulangi. Saya cancel. Oke, create relationship-nya. Saya pilih dulu primary key-nya, kandidat. Lalu saya pilih di sini di kandidat ID. Saya pilihnya cascade. Ketika dihapus, data di sini dihapus, maka di sini akan otomatis terhapus. Itu juga ketika update.
Jika di sini di update, sini juga datanya akan langsung otomatis kan. Oke, satu selesai. Yang kedua, saya pilih dari kandidat juga, kandidat ke siswa ya, kandidat ID. Sama, saya buat cascade saja semua. Biasanya selesai. Kemudian siswa ke kelas. Itu sama ya, create relationship. Kelas ke siswa grades ID. Mana grade ID-nya? Oh, siswa grade ID. Oke. Missing index kolom. Oh, ada yang lupa. Ini belum dijadiin indeks. Coba saya cek ya. Jangan-jangan saya lupa belum dijadiin indeks. Di bagian student ya. Oke. Grade ID. Oh iya, belum ya. Indeks. Karena kalau dijadikan ada relasi, wajib jenisnya indeks, unix, atau primary key. Pokoknya dijadikan sebagai indeks saja. Oke. Oke. Grade ID-nya. Saya jadi. Oke, saya cek lagi ada yang saya perlu tambahkan. Ya, teacher saya pindahkan. Ini student kali ya. Oke. Studentnya ada lagi yang ID 1, 2. Oke. Di pilihan nanti ya, di pilihan karena dia beda tabel nggak bisa, nggak apa-apa. Karena nggak boleh mengganti pilihan. Election hasil pilihannya ini ya. Voter ID. Oh, ini kandidat ID. Oke, masuk ya satu ya. Satu lagi create relationship dari kandidat ke election. Voters tidak, karena votersnya nanti ada 2 jenis. Saya tidak masukkan saja. Oke, selesai. Untuk isiannya, kalau ambil contoh saya isi masing-masing 2 ya. Tadi saya belum selesai, baru isi kelasnya saja. Saya isi dulu misalnya untuk kandidat dahulu ya. Kandidat mungkin nanti sebenarnya ambil dari siswa juga, karena pasti kandidat OSIS ya siswa gitu. Misalnya kasih nama saya sajalah, Didin S, nomor urut 1. Ini jumlah yang milih ya. Misi menjadikan sekolah ini lebih baik. Adanya lapangan basket misalnya gitu di sekolah ini. Kalau sekolahnya belum punya basket, gitu ya. Oke, surname tadi Muhyiddin S ya, Muhyiddin saja. Muhyiddin S. Passwordnya saya buat sama Muhyiddin S. Saya kosongkan saja karena memang aktif. Misalnya fotonya saya kosongkan saja, tidak ada isi. Satu ya buat contoh. Oke, selesai. Yang kedua saya isi grade sudah, student sama teachers ya. Satu minimal. Oke, saya insert dahulu. Ini nomor induk 2020. Name-nya sama dengan yang tadi. Misalnya gitu. Gendernya L. Username-nya juga sama. Saja. Oke, cukuplah segitu saja buat contoh. Oke, saya kira cukup dulu segitu. Sementara itu yang bisa saya. Oh iya, untuk settingan di ininya bagaimana? Kita akan coba ya, kita betulin dahulu. Pertama kita betulin dulu di welcome message-nya biar muncul email kelas. Saya masukkan di sini. Siswa kelas. Kemudian yang kedua saya siapkan juga di ini sudah di rutenya di student belum ya. Oh,
Di env-nya, environment-nya, kita siapkan juga di environment-nya. Yang pertama, semua tanda eh, baris komentar yang sebelumnya ada, ini kita sesuaikan ya. Nah, tadinya kan awalnya begini. Nah, ini kita hapus dahulu. Cara ngapusnya bagaimana? Ini boleh dimunculkan dulu tanda kursornya. Kalau di saya sudah disetting Shift Alt ya untuk memunculkan kursor. Ceknya gimana? Punya saya pakainya apa? Ada di edit ya. Di bagian selection tinggal dicek duplikat selection itu apa. Saya sudah setting Shift Alt. Shift Alt. Ini dia, add cursor to line end. Itu kalau line end itu I ya. Saya berarti Shift Alt saja panah bawah. Nah, tinggal saya hapus. Seperti itu. Sesuaikan namanya. Misalnya di sini YouTube CI4 manual. Username-nya root, passwordnya sesuaikan. Saya ada password nanti akan saya masukkan, tapi kira-kira contohnya seperti itu. Nah, di pertemuan berikutnya saya akan bahas bagaimana membuat model. Tapi sebelum saya bahas model, di video berikutnya saya akan tambahkan dulu bagaimana membuat database menggunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan migration di CI itu sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya di video berikutnya. Terima kasih.